Sebetulnya kalau kita memiliki cinta yang dalam, ketika ada kesempatan, manfaatkan kesempatan itu. Mumpung iso melu misa walaupun rebutan, gone kudune rebutan. Manfaatkan. Saya mau daftar ikut misa. Bayanganku jebul beda ya toh. Lah kepenak nang omah online streaming, olasan dadak dandan, nganggo dasteran bisa, celana pendekan bisa. Oh. Wong sing sepuh-sepuh kepengin melu misa, ora bisa melu misa. Sing nom-nom sing bela kudune bisa melu misa malah senengan online. Nah, ini kan perlu kita refleksikan. Saya itu sebetulnya punya relasi macam apa dengan Allah, dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, selamat malam. Selamat malam. Rasanya menjadi sukacita bagi kita, teristimewa yang saat ini hadir di dalam gereja ini, yang mengikuti perayaan Ekaristi secara langsung. Sudah 2 bulan lebih kita tidak berkumpul di tempat ini dalam doa-doa kita, dalam pujian syukur kita kepada Allah. Hari ini kita mau mendengarkan perkataan sabda Allah yang mengingatkan kita bahwa hidup beriman kita bukanlah hidup yang terpisah dengan hidup keseharian kita. Ibadah kita bukanlah bagian yang terpisah sama sekali dari hidup keseharian dan perjumpaan kita dengan orang lain. Di sanalah iman itu diungkapkan dan juga iman itu diwujudkan. Kalau minggu lalu Tulkiem sudah saya tanya, kenapa kok milih Pak Ijo? Alasan yang paling utama, Pak Ijo setia. Walaupun kadangkala yo mandanoya setia. Walaupun dibanding yang lain-lainnya ada yang lebih ganteng, lebih pandai, lebih pintar dan lebih segala-galanya. Tapi terutama Tulkiem pada Pak Ijo itu tertariknya setia. Lalu giliran saya tanya pada Pak Ijo waktu itu, Jo, kowe kan ngerti ya, Tulkiem ki jan emane pol karo kowe, kagum banget karo kowe. Jarane kowe setia. Apa ya kowe setia temenan? Pak Ijo menjawab, ya berjuang wong kadangkala ya mandan kelalen. Kowe tahu selingkuh? Ya wis tahu sih, tapi ora suwe-suwe. Dene kok ora suwe-suwe kenapa apa? Lah nyong deleng Tulkiem kok ketone melas temen ya. Wong wis apike kaya kae mengaku malah tak tinggal selingkuh. Aku ya mikir wong aku wonge ala kaya kiye, ireng meneng mandan mambu kadangkala jerene. Tapi kok Tulkiem tetep gelem karo aku. Lah, saya tanya lagi. Lah, kowe nek wis kaya kowe Tulkiem jare wis eman banget karo kowe. Kowe dhewe kepriwe? Ya nyong berusaha ben gawe atine Tulkiem seneng. Apa sing bisa tak turuti nek njaluk apa-apa ya tak coba tak turuti. Walaupun kadangkala jane ya mandan mangkel. Wong kepenginanku ya kaya kowe, kayak kepenginnya kaya kowe. Tapi ya kepriwe maning, tak coba bae lah. Aku ora tega ndeleng dekne sedih. Lalu saya masih bertanya lagi, lah terus caramu menunjukkan nek kowe iki setia iki kepriwe sih? Ya janjane ya mung kepriwe sih ya wong. Pokoknya sing penting nek DN WA nyong ya sebisa mungkin WA-nya cepet-cepet tak baca tak balesi. Nek nelpon ya tak angkat. Kecuali nek lagi di silent wong kelalen ora kelingan nurupna ya di silent ora berarti ana telepon. Nek DN jaluk ditena ngendi nek bisa ya tak tena. Wis pokoknya kayak gue kabeh lah. Lalu saya tanya lagi, loh kowe kok kan kowe tahu selingkuh njur balen. Emangnya selingkuhanmu ya lebih ayu ketimbang Tulkiem? Ya jane ya lebih ayu, lebih halus. Wong Tulkiem sok ngomel-ngomel. Tapi kowe balik maning Tulkiem. Ya kowe wong lah kepriwe maning ngomongane wong. Pokoke dekne wis seneng karo aku, wis eman karo aku. Mulane ya wis lah, kowe bae lah, ora milih sing liyane, sing wis jelas eman karo aku. Sing wis jelas gelem nampak aku senajan aku kaya kiye. Kuwi sing tak pilih. Bapak Ibu saudara sekalian, itu kata-katanya si Pak Ijo menanggapi
cinta luar biasanya Tulkiam kepada dia. Saya ingat omongan itu karena ada pertanyaannya Yesus kepada 12 murid. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Yang lain sudah pergi, yang 12 masih ketinggalan. Yesus tanya, kamu gak pergi juga? Maka saya tanya kepada Pak Ijo, apa kau milih sing diane baik? Sing jare luwih ayu, sing luwih sabar, sing luwih halus. Tapi bagi Pak Ijo, waktu sudah membuktikan Tulkiam adalah yang mencintai dia sungguh-sungguh. Bukti cintanya sungguh luar biasa. Tampaknya hal itu jugalah yang terjadi dengan bangsa Israel sebagaimana dikisahkan dalam bacaan pertama tadi. Menjelang kematiannya, Yosua mengumpulkan suku-suku Israel, lalu dia berkata, jika kamu menganggap tidak baik beribadah kepada Yahweh, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Mau balik pada dewa-dewamu yang dulu? Silakan. Tapi bangsa Israel menjawab, jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Tadi, ternyata pengalaman dicintai itu akan membuat kita terpesona. Dan ketika kita terpesona, maka ada kekuatan yang membuat kita bisa bertahan dalam cinta itu, walaupun kadangkala tidak mudah. Aijo juga sama. Pengalaman dicintai oleh Tulkiam yang begitu luar biasa mencintai dia, membuat dia bertahan. Walaupun ada godaan-godaan cewek yang lebih cantik, yang lebih sabar, lebih halus. Enggak, saya mau bertahan. Karena dia merasa dicintai sungguh-sungguh oleh Tulkiam. Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, sama semestinya. Kalau kita beriman sungguh-sungguh, ketika kita memiliki iman yang dalam, yang sungguh, maka kita akan dipesonakan oleh kasih Allah yang begitu luar biasa kepada kita. Dan mestinya kalau kita sudah dipesonakan oleh kasih Allah ini yang luar biasa ini, kita juga akan menanggapi dengan memberikan cinta yang total, cinta yang dalam, cinta yang bisa membuat kita bertahan. Kendati banyak kali kita punya pengalaman-pengalaman ditawari godaan-godaan, tawaran yang macam-macam yang lebih menarik itu tadi. Bahkan lebih jauh lagi, pengalaman aku dicintai dan aku mau mencintai dia yang sudah mencintai aku, membuat dalam diri kita ada satu semangat yang dalam bahasa Jawa itu disebut dengan wedi asih. Takut, bukan takut dipukul karena ancaman, bukan. Tapi saya takut mengecewakan dia yang sudah begitu mencintai saya. Dalam relasi dengan Allah sama. Saya takut mengecewakan Allah yang sudah begitu mencintai saya dengan luar biasa. Maka dalam hidup beriman ada juga selalu ucapan syukur kepada Allah, terima kasih Tuhan. Inilah yang membuat kita bisa menghadapi tantangan-tantangan, bisa menolak godaan-godaan yang mungkin menghampiri kita. Di dalam pekerjaan misalkan, mau naik pangkat, mau naik jabatan, tapi syaratnya lepas Kristus, tanggalkan salibmu. Ini sebuah godaan, ini sebuah tantangan. Kalau kita sungguh mencintai Allah, kita bersyukur kepada Allah atas cintanya yang luar biasa kepada kita, kita akan mengatakan apa? Tuhan, terima kasih atas cintamu dan aku akan tetap menjaga cinta itu. Jadi hidup beriman kita, relasi kita dengan Allah bukan hanya ditampakkan lewat ibadah saja. Hari ini ada berapa yang ikut misa ini? Siapa tukang hitung? 50, apa no 50 temenan? Kayaknya ora lho, 60. Ditulas kene. Ditulas 20, 24, selawe, 30, 37 nang kene. 40. Ya 50 kaya kono lah. Kemarin itu kan ada pengumuman. Minggu ini misalnya dibuat 3 kali. Ben 50, 1 50. Saya malah pernah pikir, ki kayaknya ora cukup nek mung 3. Aja kudu isuk minggu satu sepisan, minggu isuk pindo, minggu sorene sepisan dadi 200. Lah, kok sampai kemarin tiba-tiba ada pengumuman peminatnya tidak ada. Oh lah. Lalu misa minggu sore digabung ke minggu pagi. Oh, ke Sabtu sorenya ini. Minggu isuknya mandan akeh ya.
38 nek selamat kabeh. Wong kadangkala ya padha mangkat gitu. Sebetulnya kalau kita memiliki cinta yang dalam, ketika ada kesempatan, manfaatkan kesempatan itu. Mumpung iso melu misa walaupun rebutan gone kudune. Manfaatkan. Saya mau daftar ikut misa, bayanganku jebul beda ya toh. Lah kepenak ning omah online streaming, ora dadak dandan, nganggo dasteran bisa, celana pendekan bisa. Oh. Wong sing sepuh-sepuh kepengin melu misa, ora bisa melu misa, sing nom-nom sing bela kudune bisa melu misa malah senengan online. Nah, ini kan perlu kita refleksikan. Saya itu sebetulnya punya relasi macam apa dengan Allah, dengan Tuhan Yesus. Loh, saya kan juga ikut komuni batin. Ya, saya selalu mengatakan, komuni batin nek kepepet. Jane kudune sing bener ya komuni temenanan dalam misa begitu. Tapi karena tidak memungkinkan, ada kerinduan, komuni rindu. Itulah yang disebut komuni batin. Jadi begitu, siapa mau misa ikut komuni tenanan? Ayo melu kabeh kudune kayak gue. Maka mari kita lihat, apakah hidup beriman kita itu juga sungguh-sungguh hidup beriman yang berkualitas? Apakah cinta Allah kepada kita tanggapi juga dengan cinta yang sama kuatnya? Ngimbangilah, kon membalas cinta Allah ora bakal bisa, tidak akan bisa. Membalas gak bisa, karena membalas itu mesti imbang. Tapi paling tidak kita menanggapilah kasih Allah itu. Itulah cara hidup beriman kita. Hidup beriman bukan hanya dalam misa tadi saya katakan, dalam ibadat, tapi juga dalam hidup keseharian kita. Sikap kita, cara kita berjumpa dengan orang lain. Mulai dari yang paling dekat lah. Bagaimana kita terhadap relasi kita terhadap keluarga kita. Apakah kita juga mencintai pasangan hidup kita, anak-anak kita? Saya mencintai Tuhan kok. Ya mencintai Tuhan, tapi nek sing neng sebelahmu, sing neng anakmu, bojomu pada ora disenengi deman, ya mung gombala motok. Bagaimana mencintai Tuhan yang tidak kelihatan? Wong yang jelas-jelas setiap hari bersamamu, kamu enggak peduli. Maka bagi kita sesungguhnya orang Katolik yang sungguh-sungguh Katolik, mestinya kita renungkan sungguh. Apakah cara hidup kita sudah selaras dengan cinta yang kita katakan itu? Kalau kita mencintai, tidak ada alasan untuk meninggalkan dia yang kita cintai. Tidak ada alasan bagi kita meninggalkan Allah yang kita cintai karena dia sudah lebih dulu mencintai kita. Tidak ada alasan meninggalkan keluarga-keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita. Tidak ada alasan, karena saya mencintai sungguh-sungguh. Para saudara sekalian yang terkasih, dalam bacaan yang kedua tadi, Santo Paulus itu mengingatkan ajaran Kristus tentang cinta. Di sana dikatakan, hei suami, mana? Oh ini istrinya dulu ya. Istri, tunduklah pada suamimu seolah-olah kepada Tuhan. Hai suami, kasihlah istrimu. Ini bukan berarti istri harus tunduk taat. Ya, dia tunduk taatnya tadi saya katakan wedi asih kuwi mau loh. Karena saya mencintai pasangan saya, maka saya takut kepadanya, takut kehilangan, takut mengecewakan. Itu yang mestinya terjadi. Nah, saudara sekalian, ketika kita punya semangat wedi asih tadi, maka kita akan berjuang seperti Pak Ijo. Saya tidak ingin membuat Tulkiyam kecewa, menangis. Saya tidak ingin membuat Allah kecewa dengan diri saya. Saya tidak ingin membuat orang yang saya cintai kecewa dan menangis karena perbuatan saya. Itu semangat yang sebetulnya mesti ada dalam diri kita. Maka dalam kehidupan keseharian kita bisa bertanya, apakah yang aku lakukan ini berkenan kepada Allah? Apakah yang aku lakukan ini membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang aku cintai? Semoga dengan setiap kali bertanya seperti itu, kita akan dibantu supaya hidup kita tidak mudah jatuh dalam dosa, tidak gampang terbawa dalam godaan. Godaan itu tantangan. Kita melarikan diri dari godaan juga konyol. Hadapi tantangan itu, tapi dengan satu keyakinan, saya punya cinta iman yang kuat dalam cinta Allah. Saya akan mampu hadapi itu tantangan-tantangan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Perayaan ini, mari kita mohon supaya Allah menganugerahkan kekuatan cinta dalam diri kita yang membuat kita mampu bertahan kendati ada banyak tawaran, ada banyak godaan dan macam-macam tadi. Sama seperti tadi Pak Ijo, dia dipesonakan oleh cintanya Tulkiem. Ingatase aku wong kaya ngene kok ditresnani Tulkiem. Sama, ingatase aku awake dhewe kabeh iki wong kaya ngene kok ditresnani Gusti, kok dicintai Tuhan. Apa tanggapanku, apa tanggapan Anda terhadap cinta Tuhan itu? Mestinya tidak lain tidak bukan, saya mau membangun kesetiaan kepada Dia. Saya mau menyukakan Allah dengan segala yang ada pada hidupku. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih atas kebersamaan dan doa-doa kita dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga minggu depan dan selanjutnya kita bisa berkumpul kembali secara langsung di tempat ini. Sekali lagi terima kasih, kita mohon berkat Tuhan menutup perayaan kita ini. Tuhan bersamamu Dan bersama-mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi, membimbing, dan memberkati kita, keluarga kita, dan semua yang berkehendak baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi syukur kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.